Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan cerita baru nih gengs, yang berjudul Dayang Watu Ireng. Dan cerita kali ini ditulis oleh Mas Taufik gengs. Jika kalian ingin mengunjungi tweet beliau secara langsung, bisa banget kok kunjungi di @mastaufik. Dan Michan akan selalu sediakan ya gengs linknya di kolom deskripsi. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Danyang Watu Ireng. 6 bulan sebelumnya, kabut dingin mulai memeluk malam di desa Wonosari. Pak Waluyo perlahan menutup pintu bilik kamarnya. Ditatapnya Baskoro yang sudah bergulung di ujung ranjang. Tersenyum, istrinya mengelus rambut Baskoro. Segini besarnya masih minta tidur ditemani ibunya, ujar Pak Waluyo. Biarin pak, baru 6 tahun. Besok kalau udah masuk SD biar tidur sendiri, jawab Yukarsih, istrinya Pak Waluyo. Pak Waluyo mengacak pelan rambut Baskoro sembari tersenyum. Berderit pelan ranjang besi kuno itu ditimpa tubuh Pak Waluyo yang menyandarkan tubuhnya. Besok saatnya panen jagung bu, udah dikasih tahu anak-anak, tanyanya. Udah pak, Yudarmi dan anak-anaknya udah ku kasih tahu. Besok mereka udah sanggup membantu, jawab istrinya. Pak Waluyo menghembuskan nafas panjang. Dingin makin menusuk dari sela-sela papan dinding rumahnya. Ia pun menarik selimutnya, lalu bergulung di sisi Baskoro. Perlahan dengkuran halus mulai terdengar, tanda Pak Waluyo telah lelap tertidur. Pagi menjelang, kabut belum beranjak surut. Namun Pak Waluyo sudah mempersiapkan peralatan untuk panen jagungnya. Yukarsih sendiri sibuk mempersiapkan bekal bagi tetangga-tetangga yang akan membantunya memanen jagung. Matahari mulai bersinar menembusi kabut yang mulai memupus. Pak Waluyo dan Bu Karsih berjalan beriringan membawa ubo rampai peralatan dan bekal saat panen jagung nanti. Baskoro sesekali berlarian kecil mengikuti langkah panjang orang tuanya. Di pematang kebun jagung, nampak Yudarmi dan beberapa anaknya telah menunggu. Namun, wajah mereka menunjukkan sesuatu hal yang kurang mengenakan. Pak Waluyo mencium sesuatu yang tidak beres. Bergegas ia menuju ladang jagungnya. Namun, belum sampai setengah jarak antara ladang dan tempatnya bertemu Yudarmi, Pak Waluyo berhenti. Matanya menatap nanar. Ladang jagungnya kocar-kacir. Hampir semua batang jagungnya rebah seperti dipatahkan secara paksa. Yukarsih yang menyusul suaminya langsung tertuduk lemas. Kena apa ini pak? Ujarnya sambil menahan tangis. Pak Waluyo hanya menggeleng, suaranya nyaris tak bisa keluar. Perlahan kakinya melangkah menuju ladang. Sejauh matanya memandang, batang-batang jagung yang sudah berwarna coklat dan siap panen kini rebah tak bersisa. Bulir-bulir jagung pun tak luput berserak, bercerai dari tongkolnya. Bahkan bukan hanya ladangnya, seluruh batang jagung dari tempatnya berdiri hingga yang berbatasan langsung dengan sungai Watu Ireng rebah tak tersisa. Dari kejauhan Pak Waluyo melihat Lek Mardi menyeruak tertatih dari gerombolan semak di sepanjang sungai. Tak beda dengannya, wajah Lek Mardi nampak pucat dan nanar, ladangnya pun habis tak tersisa. Pak Waluyo menghampiri Lek Mardi, mereka berdua terduduk di pematang ladang. Mata mereka tak lepas dari sisa-sisa ladang tempat mereka menggantungkan hidup. Ada apa Lik di sungai? Tanya Pak Waluyo membuka perbicaraan. Lek Mardi menatap Pak Waluyo, wajahnya pias. Dek, sepertinya penunggu sungai Watu Ireng ini gak terima. Gak terima gimana Lik? Cecar Pak Waluyo. Semalam, Sarmadi menantuku waktu nyari kodok melihat sendiri kejadiannya, jawab Lek Mardi. Ada ular besar keluar dari sungai Watu Ireng, naik ke ladang dan mengobrak-ngabrik jagung kita, lanjut Lek Mardi. Sumardi lalu memberitahu aku, makanya sepagi ini aku udah sampai di sini. Kok dari sungai tadi nyari apa Lik? Tanya Pak Waluyo. Aku habis naruh ayam cemani dan kelengkapannya agar si Danyang gak makin marah, jawabnya.
Pak Waluyo sebenarnya tidak setuju dengan pendapat Lik Mardi. Seandainya benar Danyang Watu Ireng yang mengobrak-ngabrik ladangnya, seharusnya bukan dengan diberi sesajen untuk merayunya agar tidak marah, tetapi harusnya dimintai pertanggungjawaban. Namun bagaimanapun, Lik Mardi adalah sesepuh desa yang wajib dihormati. Jadi Pak Waluyo sungkan untuk menyangkal pendapat Lik Mardi. Ia pun hanya mengangguk mengiyakan. Masalah terbesar sekarang adalah bukan siapa yang merusak ladangnya, tetapi masalah perut dan kebutuhan rumah tangganya. Dipandangnya Baskoro dan Karsi. Mereka berdua tampak duduk bersama Yudarmi dan beberapa warga lain yang juga mulai berdatangan menyaksikan kerusakan ladang mereka. Pak Sarjono yang paling nampak terpukul dengan kejadian tersebut. Bagaimana tidak, ia harus menghidupi adik-adiknya yang belum mentas sekolah, juga anak istrinya sendiri. Pak Waluyo pun merasa lebih baik, paling tidak hidupnya lebih baik dari Pak Sarjono. Sejenak, Waluyo mengalihkan pandangan kembali ke ladangnya. "Yudarmi, ayo dimulai panennya," ujar Waluyo. Yudarmi agak bingung, namun demi melihat Waluyo melangkah ke ladang, tak urung ia pun mengikutinya. Rupanya Waluyo melihat masih ada yang bisa dimanfaatkan dari ladang jagung itu. Meski semua batangnya telah rebah dan tongkol jagung tercerai-berai, namun sejatinya jagung-jagung itu telah siap panen sehingga masih bisa dipipil. Sontak, langkah Waluyo ini diikuti oleh penduduk lainnya. Wajah cerah kembali menyelimuti mereka. Masih ada harapan dari rusaknya ladang mereka. Sarjono nampak seperti menemukan semangatnya kembali. Begitu juga dengan Lik Mardi dan penduduk lainnya. Sore menjelang dan meski tak sebanyak jika panen jagung mereka berlangsung normal, namun sisa kerusakan ini rupanya masih bisa dimanfaatkan dan membantu perekonomian mereka. Setengah lega, Waluyo dan keluarganya beranjak pulang. "Dik Waluyo, tunggu dulu," teriak Lik Mardi. Sejenak, Waluyo menghentikan langkahnya. Nampak Lik Mardi dan Sarjono mengejarnya. Ia pun menunggu mereka sementara anak istrinya disuruhnya terlebih dahulu pulang ke rumah. "Masalah ini seharusnya kita sampaikan ke Mbah Rekso agar tidak kembali terjadi lagi," ucap Lik Mardi. Waluyo menghela nafas. Mbah Rekso adalah sesepuh desa Wonosari. Berbagai hal menyangkut kegiatan desa seringkali dipasrahkan kepada Mbah Rekso. Di samping yang dituakan, Mbah Rekso sendiri terbilang orang yang cukup mengerti tentang ilmu kanuragan dan hal-hal gaib. Sebenarnya Waluyo sendiri semasa kecilnya seringkali ditawari Mbah Rekso agar mau menjadi murid Mbah Rekso dan menerima ilmunya. Bahkan sampai sekarang pun Mbah Rekso tampak belum putus asa. Itu yang membuat Waluyo agak sungkan bertemu dengan Mbah Rekso. "Betul, Lik, saya takut kalau kejadian lagi," timpal Sarjono. "Saya nurut aja, Lik, ngikut aja," jawab Waluyo. "Ya sudah, habis maghrib kita datang ya ke tempat Mbah Rekso," Lik Mardi memutuskan. Setelah itu ketiganya berpisah. Waluyo masih termangu sebentar memandang ladangnya. Hampir saja ia berpaling meninggalkan tempat itu kalau saja ia tidak melihatnya. Sesosok tubuh wanita berkemben nampak berdiri mematung di tepian ladangnya yang berbatasan dengan sungai. Sejenak sosok itu nampak bergerak, merayap, bahkan berjalan, karena separuh tubuhnya ke bawah menyerupai ular. Waluyo tak berpikir panjang lagi, bergegas ia meninggalkan tempat itu menyusul anak dan istrinya pulang ke rumah, tak lagi menengok ke belakang. Selepas maghrib, Sarjono nampak bersiap menuju rumah Mbah Rekso. Bagaimanapun ia harus meminta bantuan tetua desa tersebut. Apabila kejadian pagi tadi terulang, belum tentu ia bisa mendapatkan sisa panen seperti tadi. Tanggung jawabnya menafkahi ketiga adiknya yang belum lulus sekolah membuatnya harus kerja ekstra keras, dan ia tak mau semua jerih payahnya menjadi sia-sia. Belum lagi istrinya yang sedang hamil anak keduanya. Tak mau berlama-lama, ia pun berpamitan dengan istrinya. Dinyalakannya senter kecil untuk membantunya menerangi jalan. Sembari merapatkan jaketnya, ia berjalan pelan. Desa Wonosari memang selepas maghrib selalu sepi. Mayoritas penduduknya adalah peladang yang seharian bekerja. Tentunya sore hari adalah waktu bagi mereka melepas lelah, berkumpul bersama keluarganya di bilik rumahnya masing-masing. Maka wajar jika selepas maghrib hampir bisa dipastikan jarang ada warga yang keluar rumah.
Sekitar setengah perjalanan menuju rumah Mbah Rekso, perjalanan Sarjono menjadi kurang enak. Rute perjalanannya sebenarnya tidak jauh, hanya saja Sarjono harus melewati jembatan kecil dekat pemakaman umum. Dari atas jembatan kecil itulah dapat terlihat batu hitam dekat ladang jagungnya. Dan di atas batu hitam itulah seringkali warga melihat penampakan ular besar yang bergelung melingkar dan berwarna kehijauan dengan sepasang mata merah menyala. Meski bukan lelaki bernyali kecil, namun Sarjono tahu Danyang Watu Ireng ibarat suasana hatinya sedang kurang bagus, dan ia tak mau mengambil resiko bertemu dengan Danyang tersebut. Namun untuk menuju rumah Mbah Rekso tidak ada rute jalan lain, dan satu-satunya solusi adalah mencari teman seperjalanan. Segera ia berbelok arah menuju rumah Waluyo. Semoga saja ia belum berangkat. Sebelum sampai di rumah Waluyo, dari kejauhan Sarjono sudah melihat bayangan orang yang dicarinya. Agak lega, dia mempercepat langkahnya. Waluyo, panggilnya. Namun yang dipanggil tak menyahut. Masih berjalan lurus menuju jembatan kecil dekat pemakaman umum. Penasaran, Sarjono mengikutinya. Namun seberapapun cepat Sarjono menambah laju langkahnya, tetap tak mampu menyusul Waluyo. Hingga sampai di pinggir jembatan, tiba-tiba Waluyo naik ke pagar jembatan, lalu deras meluncur turun ke arah sungai. Biur! Suara air bergolak memecah keheningan. Sarjono berlari berusaha menyusul Waluyo yang melompat ke sungai. Sesaat langkahnya terhenti di pembatas jembatan. Matanya menyapu permukaan sungai. Tak menemukan tubuh Waluyo. Sarjono memutuskan menyusul terjun untuk menolongnya. Namun sebelum Sarjono melaksanakan niatnya, dari belakang muncul Mbah Rekso memanggilnya dengan keras. Sarjono, jangan diterusin. Berhenti. Suara teriakan Mbah Rekso menyadarkan Sarjono. Ia pun menoleh ke belakang. Dilihatnya Mbah Rekso, Lek Mardi, dan Waluyo berlari ke arahnya dari sisi lain jembatan. Sarjono nampak kebingungan, ditatapnya lekat-lekat permukaan sungai, lalu kembali melihat Waluyo yang berlari ke arahnya. Seakan tak percaya, Sarjono kembali mengalihkan pandangannya, namun kali ini bukan aliran sungai yang dilihatnya. Sebaris tubuh memanjang sebesar pohon kelapa diselimuti sisik ular bergerak di tengah aliran sungai melawan arus menuju Watu Ireng. Merayap naik ke atas batu, ular raksasa tersebut menegakkan kepalanya memandang ke arah jembatan tempat Sarjono berdiri. Lidahnya menjulur keluar diiringi dengan suara desisan yang mengerikan, sedangkan matanya yang sebesar piring berkilat merah menatap Sarjono. Mbah Rekso yang telah berada di samping Sarjono lalu merangkulnya dan segera membawa Sarjono pergi dari jembatan itu. Keempat orang tersebut lalu bergegas menuju rumah Mbah Rekso. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, bibir Mbah Rekso tak henti-hentinya berkomat-kamit membaca zikir. Sementara Sarjono masih seperti linglung mengikuti tarikan tangan Mbah Rekso. Untungnya Wal, kamu dan Lek Mardi datang duluan. Kalau enggak udah lewat anak ini, ujar Mbah Rekso sesampainya di rumah. Sarjono masih memandang Mbah Rekso dengan tatapan tak mengerti. Sekarang aku tanya sama kamu. Janji apa yang pernah kamu ucapkan dengan Danyang Watu Ireng? Tanya Mbah Rekso kepada Sarjono. Setengah kaget, Sarjono bergantian menatap Mbah Rekso, Waluyo, dan Lek Mardi. Suaranya seperti tercekat. Janji apa Mbah? Tanya Sarjono. Sudah, jangan ingkar. Ceritakan sekarang. Lek Mardi tampak tak sabar. Ada yang pernah menyaksikan kamu membawa telur hitam dari timur sungai? Mbah Rekso menatap tajam Sarjono. Kamu tahu kan telur hitam itu punya siapa? Lanjutnya. Sarjono mengangguk lemah. Sebenarnya telur hitam itu dirawat oleh Danyang Watu Ireng sendiri. Lanjut Mbah Rekso. Siapa berani mengambil harus berani merawatnya. Kalau merawatnya benar, Danyang Watu Ireng akan membantu kamu. Tapi kalau sampai salah, akan menemui celaka. Maaf Mbah, kok saya tidak tahu tentang telur hitam itu? Waluyo yang nampaknya belum paham masalahnya bertanya pada Mbah Rekso. Telur hitam itu sebenarnya telur ayam cemani yang dipelihara Danyang Watu Ireng. Tempatnya di sisi timur sungai. Jelas Mbah Rekso. Gak sembarang orang kuat menerima.
Contohnya Sarjono itu, kalau udah berani menerima harus kuat menjalani. Salah satunya gak boleh tidur bareng istrinya selama 1000 hari. Setelah 1000 hari, telur tadi akan menetas menjadi ular yang akan kembali ke sisi timur sungai. Sarjono ini belum 1000 hari sudah gak kuat. Dipikirnya sepele janji dengan Danya Watu Ireng. Kali ini Mbah Rekso menatap tajam Sarjono. Maaf Mbah, saya gak tahu soal 1000 hari itu. Gemetar Sarjono menjawab. Saya cuma dengar-dengar kalau lihat telur hitam di sisi timur sungai, diambil aja. Bisa membantu nyari nafkah katanya. Lanjut Sarjono. Sembrono kamu. Gak tahu ilmunya, hanya menuruti katanya. Semprot Mbah Rekso. Sekarang baiknya gimana Mbah? Tanya Waluyo. Harusnya Sarjono yang harus menuntaskan. Kembalikan telur hitam itu, ucap Mbah Rekso. Iya Mbah, besok saya kembalikan, jawab Sarjono. Jangan besok-besok, sekarang. Atau Danyang Watu Ireng minta ganti tumbal. Mbah Rekso nampak mulai gusar. Sarjono menelan ludah. Ingatannya kembali pada wujud Danyang Watu Ireng di sungai tadi. Nyalinya menciut seketika. Perlahan dirogohnya saku jaket sebelah kanannya. Terbungkus kafan putih di dalam sebuah plastik bening. Sebentuk benda bulat telah digenggam Sarjono. Perlahan Sarjono membuka kafan putih tersebut. Sebentuk telur berwarna hitam terlihat, namun bukan hitam pekat karena samar terlihat bayangan berbentuk seperti ular bergerak-gerak di dalam telur tersebut. Aduh, celaka, sudah hampir waktunya menetas. Harus malam ini Sar, ujar Mbah Rekso menegang. Sarjono gemetar memegang telur itu. Seketika pertama kali ia menemukan belum ada bayangan samar ular itu. Lah, ini kan belum 1000 hari Mbah, ucap Lik Mardi. Gak harus 1000 hari, Sarjono sudah melanggar aturan. Bayi ular itu sudah waktunya dikembalikan ke tempatnya, jawab Mbah Rekso. Apa harus saya Mbah? Sarjono mencoba bernegosiasi. Gak bisa lainnya, harus kamu. Takut? Tanya Mbah Rekso. Makanya jangan sembarangan kalau gak tahu ilmunya. Nanti ku temani Waluyo dan Lik Mardi biar ikut sekalian. Lik Mardi dan Waluyo menganggukkan kepala tanda persetujuan. Bagaimanapun Sarjono membutuhkan pertolongan saat ini. Dengan masing-masing berbekal senter kecil di tangan, keempat orang tersebut berangkat menuju Kali Watu Ireng. Tak banyak suara yang keluar dari mereka sepanjang perjalanan. Hanya sesekali Mbah Rekso memperingatkan agar berhati-hati. Bahkan tanpa sebab, Mbah Rekso tahu akan ada yang menghalangi mereka mengembalikan telur tersebut. Sebab dengan gagalnya mereka pasti Danyang Watu Ireng akan memiliki alasan untuk meminta tumbal pengganti telurnya. Beberapa langkah memasuki area ladang jagung, Lik Mardi menyenggol pundak Waluyo. Dengan gerakan kepalanya ia menunjukkan sesuatu. Waluyo pun menoleh ke arah yang ditunjukkan Lik Mardi. Dari kegelapan malam nampak siluet makhluk raksasa. Duduk di bekas batang jagung yang telah dikumpulkan oleh penduduk, bermata merah menyala dengan taring yang mencapai ujung parutnya. Matanya tak lepas menatap keempat orang tersebut. Waluyo hampir terlonjak kaget. Untunglah Mbah Rekso memegang bahunya menenangkan. Sudah, gak usah diperdulikan. Lanjutkan berjalan, ucap Mbah Rekso. Mempercepat langkahnya, mereka melewati makhluk itu yang belum berubah dari posisinya semula. Mbah Rekso tiba-tiba menahan langkah tepat sebelum mereka mencapai gerombolan semak di pinggir Kali Watu Ireng. Mar, kamu dan Waluyo tunggu di sini, jangan ikut masuk. Mbah Rekso menatap Lik Mardi. Ada kejadian apapun, jangan pergi, jangan lari. Kalau sejam aku belum balik, tunggu ayam berkokok, baru kalian boleh pulang. Lanjut Mbah Rekso. Lik Mardi dan Waluyo saling berpandangan. Iya Mbah, ucap Lik Mardi. Wal, kutitipin ini, jangan dibuka kalau bukan aku yang menyuruhnya sendiri. Mbah Rekso lalu menyerahkan sebuah bungkusan. Berbentuk panjang sebesar ibu jari, terbalut kafan putih yang kemungkinan sudah lama tidak diganti, sehingga terdapat bercak kekuningan di permukaannya. Waluyo menerima bungkusan tersebut. Mbah Rekso lalu bergegas menarik Sarjono menuju Kali Watu Ireng. Sejenak bayangan kedua orang itu menghilang di balik gerombolan semak. Lik Mardi dan Waluyo duduk berdiam diri.
Hanya suara angin malam dan derasnya aliran sungai yang memecah kesunyian. Sementara kabut putih mulai turun dan menyelimuti. Nampak Lik Mardi juga melakukan hal yang sama. "Wal, senterku baterainya hampir habis. Gantian aja ngidupin senter," ujar Lik Mardi. Memang benar, senternya mulai meredup. Waluyo mengangguk setuju dengan usul Lik Mardi. Kali ini berbekal satu senter untuk membantu penglihatan mereka di tengah kabut. Juga memberi tanda kepada Mbah Rekso dan Sarjono bahwa mereka masih berada di sana. Dari balik tebalnya kabut, Waluyo merasakan beberapa mata mengawasi mereka. Ia pun yakin Lik Mardi juga merasakannya. Beberapa kali ia melihat kelebatan bayangan mengusik aliran kabut dingin. Beberapa dari mereka seperti semakin mendekati tempatnya berdiri. Waluyo bersiaga, beberapa ayat suci dilantunkannya. Nampak bayangan-bayangan di balik kabut itu mundur dan bertahan. Waluyo bersiaga, beberapa ayat suci dilantunkannya. Nampak bayangan-bayangan di balik kabut itu mundur dan bertahan oleh suatu pembatas. Beberapa kali kesiuran angin malam menyikap kabut hingga samar Waluyo menangkap wujud mereka. Sebagian besar berwujud seperti ular raksasa dengan mata yang menyala. Sebagian lain merupakan hantu yang sering diceritakan oleh penduduk kepadanya. Banaspati, pocong, kuntilanak, genderuwo, dan berbagai macam dedemit lainnya. Mereka seperti menunggu kesempatan untuk bisa mendekati Waluyo. Semakin deras lantunan ayat suci mengalir dari mulut Waluyo, sedangkan Lik Mardi nampak berkeringat cukup deras di malam sedingin itu. Waluyo tahu benteng terakhirnya adalah doa dan stamina. Jangan sampai ia lelah terjaga. Makin khusyuk ia berzikir, dan nampaknya Lik Mardi mengikuti langkahnya untuk memperkuat zikir dan doa. 1 jam berlalu dalam suasana mencekam. Mereka seperti dua musuh besar yang berhadapan di medan laga, hanya menunggu pagar pembatasnya runtuh untuk memulai pertempuran. Dan Waluyo yakin akan menjadi berat sebelah nantinya apabila pertempuran terjadi. Dia dan Lik Mardi sama sekali tidak menguasai ilmu tentang makhluk gaib seperti ini. Sementara batasan 1 jam yang diberikan oleh Mbah Rekso nampaknya sudah habis. "Lik, sudah sejam ini," ucap Waluyo. "Nunggu ayam jago berkokok dulu, Wal," jawab Lik Mardi. Waluyo mengangguk. Bruk! Tiba-tiba sebuah suara keras dari arah belakang mengagetkan mereka. Nampak Sarjono dalam posisi meringkuk dengan darah mengalir dari ujung bibirnya. "Lari, sekarang lari," ucap Sarjono lirih sambil mencoba bangkit. "Mbah Rekso mana?" tanya Waluyo. "Lari, pokoknya lari aja dulu." Kali ini Sarjono sudah berlari dan bersiap melarikan diri. Lik Mardi nampak memutuskan untuk mengikuti saran Sarjono. Mereka bersiap menembus barisan makhluk halus yang menghadang mereka di balik kabut. Namun Waluyo berpikir lain. Ia memutuskan tetap menunggu Mbah Rekso atau ayam berkokok. Mana yang lebih dahulu? "Lik, ingat pesan Mbah Rekso nggak?" teriak Waluyo. Lik Mardi mengurungkan langkahnya, namun tidak dengan Sarjono. Ia terlanjur berlari kencang mencoba menembus barisan makhluk gaib tersebut. Anehnya, barisan hantu tersebut justru membuka kepungan, seolah memberikan jalan bagi Sarjono untuk melarikan diri. Waluyo menangkap firasat buruk dari kejadian tersebut. Namun Sarjono seolah tak waspada dengan kejadian yang dialaminya. Semakin cepat ia berlari. Waluyo dan Lik Mardi menahan nafas saat Sarjono yang berhasil menembus barisan hantu tersebut menghilang di telan kabut. Kembali terjadi keanehan. Hantu-hantu tersebut perlahan meninggalkan tempat itu, melayang menuju arah Sarjono melarikan diri. "Duh, Sarjono mesti celaka ini." Sebuah suara kembali mengagetkan Waluyo dan Lik Mardi. Mbah Rekso nampak telah berdiri di belakang mereka. Tubuhnya dipenuhi luka seperti cakaran makhluk buas. Namun Mbah Rekso masih nampak segar bugar. "Sudah, ayo pulang. Besok ku ceritakan. Yang jelas sementara desa kita aman," ucap Mbah Rekso. Waluyo dan Lik Mardi lalu mengikuti Mbah Rekso meninggalkan tempat tersebut. Menjelang pagi ketika Waluyo mengetuk pintu rumahnya, Karsih membukakan pintu suaminya. Sebentar kemudian, secangkir teh hangat telah tersedia di depan Waluyo. "Bagaimana, Pak?" tanya Karsih. "Ruwet, Bu. Tapi kata Mbah Rekso, sementara desa kita sudah aman," jawab Waluyo.
Tak ingin menambah lelah suaminya, Karsih pun mengangguk. Baginya, suaminya pulang dengan selamat dan mendengar kabar bahwa desanya kembali aman, itu sudah cukup. Mereka lalu melanjutkan perbincangan ringan tentang kehidupan sehari-hari. Satu yang tidak mereka sadari, sepasang mata ular menatap tajam dari balik dinding rumahnya. 6 bulan setelah kejadian tersebut, kehidupan berjalan seperti biasa. Kabut masih turun setiap malam, tanah masih subur, aktivitas penduduk berjalan sebagaimana sebelumnya. Hanya satu yang berubah, Sarjono menjadi setengah gila. Sebenarnya lebih tepat dikatakan linglung. Setiap hari ia hanya rutin menggarap ladangnya. Menjelang siang ia pun pulang, hanya duduk termangu di teras rumahnya, tak berbicara sama sekali. Adik tertuanya terpaksa berhenti sekolah demi membantu kakaknya menggarap ladang serta menghidupi adik-adiknya yang lain. Terkadang tetangganya yang kasihan ikut membantu mengirim makanan untuk keluarga Sarjono. Waluyo pun setelah kejadian tersebut tidak berkeinginan menanyakan kepada Mbah Rekso apa yang sebenarnya dialami Sarjono malam itu. Dia sungkan untuk bertemu Mbah Rekso lagi. Lek Mardi yang nampaknya tahu cerita dari Mbah Rekso pun hanya diam. Waluyo beranggapan bahwa mungkin menyangkut hal buruk yang dilakukan Sarjono, sehingga makin mantap hatinya untuk tidak bertanya kepada Mbah Rekso tentang kejadian malam itu. Bagaimanapun Sarjono adalah sahabat karibnya. Hingga suatu ketika menjelang, Waluyo bersiap pulang dari ladang. Lek Mardi memanggilnya, Waluyo. Waluyo menoleh sejenak. Waluyo melihat Lek Mardi berlari kecil menghampirinya dan bersambung. Oke gengs, itu dulu ya untuk cerita dari Danyang Watu Ireng. Dan untuk kelanjutan ceritanya, Michan akan ceritakan di part yang selanjutnya. Akhir kata, Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs. Dan jangan lupa juga nih, coret-coret di kolom komentar ya jika ada penyampaian kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, dan tempat yang sama, itu hanya kebetulan semata gengs. Sekian, bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.